Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfisa Bafia dengan nomor NIM 0601072301. Di sini, saya akan menjelaskan materi terkait teori pembelajaran dan pemrograman bahasa Arab sebagai bahasa kedua yang diampu oleh Bapak Dr. Taufik MPDI guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran bahasa Arab MI atau ST. Yang pertama, yaitu pengantar teori pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Di sini, saya akan menjelaskan terkait definisi pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Yang kedua, tentang prinsip dasar pembelajaran bahasa Arab. Dan yang ketiga, tentang ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu definisi pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua, yaitu suatu upaya membelajarkan siswa untuk belajar bahasa Arab dengan guru sebagai fasilitator. Dan di dalamnya, pembelajaran bahasa Arab yang kita pelajari dan kita kaji merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina. Selain itu juga untuk menumbuhkan perilaku yang positif terhadap bahasa Arab. Selanjutnya, yaitu prinsip dasar pembelajaran bahasa Arab. Di sini, saya mencantumkan beberapa prinsip. Yang pertama, yaitu prinsip komunikatif, di mana di dalam pembelajaran bahasa Arab harus menekankan pada fungsi komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, yaitu prinsip kontekstual. Di sini, materinya harus relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, agar siswa lebih mudah memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan contoh dari kehidupan nyata bisa seperti percakapan sehari-hari yang sangat dianjurkan. Untuk prinsip yang ketiga, yaitu prinsip bertahap atau tadarruj, di mana pembelajaran harus dimulai dari yang paling sederhana menuju yang lebih kompleks. Misalnya, dari kosakata dasar ke struktur kalimat yang lebih rumit. Dan juga mengikuti urutan belajar yang logis, seperti mendengar sebelum berbicara, dan membaca sebelum menulis. Prinsip yang keempat, yaitu prinsip kebermaknaan, di mana materi yang diajarkan harus memiliki makna bagi siswa, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar, dan mengaitkan pembelajaran dengan budaya dan keislaman dapat meningkatkan pemahaman dan juga minat belajar siswa. Prinsip yang kelima, yaitu prinsip pengulangan dan latihan. Di prinsip ini, pengulangan sangat penting untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan bahasa siswa. Di dalam prinsip ini, melakukan latihan yang berulang-ulang, baik melalui percakapan, menulis, maupun mendengarkan, agar siswa dapat mengingat lebih baik pada pembelajaran bahasa Arab. Prinsip yang terakhir yaitu motivasi dan kesenangan, di mana dalam pembelajaran ini harus menyenangkan agar siswa tetap termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Dan juga metode yang dilakukan di dalam pembelajaran bahasa Arab ini seperti permainan bahasa, lagu, dan cerita dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya, yaitu ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab merujuk pada aspek yang terkait dengan mempelajari dan menggunakan bahasa Arab. Di sini meliputi pemahaman tata bahasa, pemahaman, pengucapan, penulisan, dan kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dalam bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab juga mencakup pemahaman budaya dan sejarah Arab untuk dapat menerapkan bahasa Arab dalam konteks yang tepat. Selanjutnya yaitu pengantar teori pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Di sini ada 3 poin penting di dalamnya. Yang pertama yaitu definisi pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Yang kedua yaitu prinsip dasar pemerolehan bahasa Arab. Yang ketiga yaitu ruang lingkup pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Langsung saja ke poin yang pertama, yaitu definisi pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua, di mana pemerolehan bahasa Arab adalah pendapatan bahasa yang mengacu pada proses alami, melibatkan manusia dengan belajar bahasa secara tidak sadar.
Pemerolehan bahasa merupakan produk dari adanya interaksi nyata antara pelajar dengan orang-orang di lingkungan bahasa target, di mana pelajar sebagai pemain aktif, dan hal ini mirip dengan seperti anak yang belajar bahasa dari ibu mereka, karena bahasa ibu itu adalah bahasa pertama yang didengar oleh siswa ataupun anak-anak pada usia dini. Selanjutnya di poin yang kedua yaitu prinsip dasar pemerolehan bahasa Arab. Di sini ada 5 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip alamiah, di mana pemerolehan bahasa Arab seperti bahasa lainnya adalah proses alami yang terjadi secara spontan kepada anak-anak, di mana anak-anak ini mampu menyerap bahasa Arab dari lingkungan sekitar mereka tanpa perlu diajarkan secara formal. Proses ini dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis dan juga kognitif, serta interaksi sosial dengan penutur asli bahasa Arab. Prinsip yang kedua yaitu prinsip interaksi, di mana di interaksi ini dengan penutur asli bahasa Arab sangat penting dalam proses pemerolehan melalui interaksi. Anak-anak dapat mendengar bahasa Arab yang benar, mempelajari aturan gramatikal bahasa Arab, dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Interaksi ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial lainnya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kognitif. Di prinsip ini, pemerolehan bahasa Arab melibatkan proses kognitif yang kompleks, seperti memori, perhatian, dan pemecahan masalah, di mana anak-anak menggunakan kemampuan kognitif mereka untuk memproses informasi linguistik, membangun makna, dan juga membangun strategi belajar yang efektif. Prinsip yang keempat yaitu prinsip kesiapan. Anak-anak memiliki periode kritis dalam proses pemerolehan bahasa Arab, di mana mereka lebih mudah menyerap bahasa baru. Periode kritis ini biasanya berlangsung hingga usia remaja. Setelah itu, kemampuan pemerolehan bahasa akan berkurang. Yang kelima yaitu prinsip kreativitas. Anak-anak tidak hanya meniru bahasa Arab yang mereka dengar, tetapi juga mampu menciptakan kalimat dan ungkapan baru berdasarkan aturan gramatikal yang mereka pelajari. Kemampuan ini menunjukkan bahwasanya pemerolehan bahasa Arab melibatkan proses kognitif yang aktif dan juga interaktif dan kreatif. Poin yang terakhir yaitu ruang lingkup pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Ruang lingkup pemerolehan bahasa Arab merujuk pada semua aspek yang terkait dengan mempelajari dan menggunakan bahasa Arab, meliputi aspek linguistik, kognitif, sosial dan budaya, psikologis, dan juga pedagogis. Sekian yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.